Kasih Jen, udah mengingatkan Ibu Rekod. Ibu lupa. Yuk, masuk ke quiz-nya. Ini belum dia masuk. Oke. 12 orang. Itu coba 18, 4 orang lagi. Sembilan belas, ayo 3 orang lagi. Ada masalahkah yang 3 orang masuknya? 21 orang. Jaring ibu nih yang lelet. 1 orang lagi, Las. Bu, saya punya nggak bisa masuk, Bu. Siapa itu? Saya punya Jason Pang. Asapang, kenapa nggak bisa masuk saya? Di sini bilang invalid. Kali coba lagi. Pakai kodenya. Coba lagi saya. Kayak kodenya saya. Kita jaringan keyboardnya saya stop. Refresh dulu nih baru keluar. Tadi 19 orang aja refresh baru masuk lagi. Refresh nanti masuk lagi. Baru nengok ada. Di jaringan nih. Karena kan cuaca kita lagi hujan nih. Alhamdulillah masuk dan kompak. Oke, kita mulai ya. Let's go. Tinggal 2 orang lagi, Ko Supandi sama Sylvia. Ayo semangat.
Ya, Sylvia. Oke. Oke, Desi Nathan. Pertama Jessie, yang kedua Sylvia, yang ketiga Sylvia, yang kedua Desi. Pertama Jessie. Mantap, semua 100. Good job. Good job. Good job semua anak ibu, mantap. Bagus ya semua kerja kalian. Berarti kan tak selesai nih belajar malam dulu. Karena ibu dulu tadi malam chat bu, nanya bu ini gimana bu. Gitu. Ingat belajar itu, bu paham setiap anak berbeda pola belajarnya. Ada yang tengah malam baru bisa belajar. Yang ini udah pernah pesan, selagi ibu masih on di WA silakan. No problem bagi ibu karena sistem belajar kali itu tidak semuanya sama. Nah, ibu pengen siswa ibu pintar-pintar semua bisa. Kalau udah bisa pasti pintar. Tapi kalau belum bisa belum tentu pintar. Seperti itu. Yang penting bisa dulu baru pinternya ngikut kayak gitu. Kalau pinternya udah pintar nanti cerdasnya ngikut kayak gitu. Itu gunanya kita harus bisa dulu, di semangat dulu, bisa dulu. Oke? Nah, jadi udah tuh visinya itu tentang pretest kita. Nah, di situ ibu lihat mungkin ada yang mengalami kesalahan tapi coba lagi baru tahu. Tiangnya adalah jangan pantang menyerah. Di situ, oke. Nah, ibu akan mengajarkan tentang materi penyebaran data kayak ibu typo di sini nih. Ini penyebaran data. Nah, belajar tentang penyebaran data tunggal. Nah, kita tanda tunggalin nanti abis ini data kelompok. Oke. Nah, data tunggal. Tujuan kita belajar ini, ibu harap anak-anak ibu ini semuanya bisa belajar dengan mantap, oke, tanggung jawab, percaya diri. Itu tujuan ibu belajar seperti ini. Ngapain ibu ambil materi ini? Ukuran penyebaran data itu ada materinya jangkauan. Nah, jadi di sini ada jangkauan. Kemarin kita udah ada belajar dari siapa yang tahu jangkauan? Ada yang jangkauan? Selisih data terbesar sama data terkecil. Mantap. Selisih nilai terbesar atau data terbesar dikurangi data terkecil. Oke, mantap. Nah, hamperan kuartil. Ada udah coba-coba baca modulnya, hamperan kuartil? Kuartil atas dikurang kuartil bawah. Oke, good job, Rizal. Kuartil atas dikurang kuartil bawah, dikali 3 dibagi 1. Oke, simpangan kuartil. Ada tahu seper berapa dia? Seper 3 atau seper 2? Seper 2, Bu. Oke, Pak Irin, seper 2. Seper 2 dari Q3 kurang Q1. Nah, ini data yang kita belajar. Berarti kan udah baca semua ya, simpangan rata-rata berarti kan tahu. Rumusnya ada hubungan simutlak. Ya, kalau ragam sama simpangan baku, satu rumus cuma beda si ragam S kuadrat, kalau simpangan baku akar dari si ragam. Oke. Nah, lanjut. Mari kita mulai. Nah, ini simpangan tadi yang kita hamparan, jangkauan hamparan kuartil dan simpangan kuartil seperti tadi ya. Nah, ini materi yang kita pelajari. Ini simpangan rata-rata. Ingat, simpangan rata-rata itu ada mutlak. Karena suatu nilai rata-rata itu nggak boleh ada minus. Jadi harus ada mutlaknya ini. Oke, lanjut. Nah, ini ragam. Nah, tadi Bu bilang ragam sama ragam itu bisa dibilang variansi. Ragam itu bisa dibilang variansi ya. Ragam itu bisa dibilang variansi. Nah, simpangan baku. Nah, kalau gunanya ini sebaran data, jadi dipakai dalam mencari seberapa penduduk dalam suatu daerah, seperti itu ya. Deviasinya atau variansinya dari data tersebut, seperti itu. Ini rumusnya. Oke, permasalahan pertama nanti ini ada di LKPD kalian, ada permasalahan yang pertama seperti ini. Nah, ini berarti tinggal kalian masukin rumus yang kalian pelajari, yang kalian baca di modul, nanti ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Hati-hati, teliti, jangan sembrono, ya.
Oke, yang ini, nah yang ini jangkauan dan rata. Di sini kuncinya itu adalah di setiap soal ini. Nah, Ibu kasih dulu himnya supaya nanti nggak lupa. Ingat, rata-rata. Nah, kalau rata-rata atau min ya, rata-rata, median, sama modus ya. Itu kalau ditambah, dikali, dibagi, dikurang, dipakai semua dia. Jadi kalau mau ditambah, dikali, dibagi, dipakai. Bisa rata-rata itu ditambah ini kali ini, udah dipakai. Berarti bisa P tambah Q, P, bisa X kali P tambah Q, seperti itu dipakai. Tapi beda dengan si simpangan kuartil, beda dengan simpangan rata, ragam, variansi. Itu cuma cukup si kuartil, cukup si kali dan bagi. Sisanya tambah kurang dia nggak pakai. Jadi dia nggak ngaruh tambah kurang, dia ngaruh cuma dikali sama dibagi. Karena sama sebaran data, dia bisa diperluas, bisa dikecil, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, mari kita masuk ke room. Nah, room kali ini Ibu kasih batas waktunya 25 menit. Jadi kalian diskusi sama teman-teman kalian 4 soal itu, ada 4 permasalahan dalam room itu selama 20 menit. Nah, setelah selesai masuk 20 menit, nanti kalian kembali lagi ke sini. Ya, setelah masuk kalian kembali lagi ke sini. Jadi gampang. Oke. Ya, Bu. Jadi oke. Paham anak-anak Ibu semuanya? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. Oke, Ibu bikin roomnya dulu ya. Ya, 25 menit. Oke, Ibu susun dulu ya. Ini kelompok 2. Nanti kelompok 4. Ya, itu kelompok 3. Oke, Desi kelompok 2, Elvina kelompok 2, Fani kelompok 2, Yesua kelompok 4, Rialti kelompok 1, Rizal kelompok 4, Serdi kelompok 3. Oke, Angelin, Hana-Hani, Jessica kelompok 2. Serli tadi kelompok 3, oke pas. Serlin kelompok 2. Sylvia Rahayu kelompok 3, pas. Sui kelompok 4. 1, oke. Ilan kelompok 4, Jen kelompok 4, Jasongpang kelompok 1, Jeffrey kelompok 1, Jesua, Supandi, Lisel, Airin kelompok 1, Sugi, oke, pas. Nah, oke, kita masuk, selamat memulai.
Wait. Untuk yang itu permasalahan 1. Digeser Ibu bagi punya. Coba buka dulu permasalahan 1-nya. Permasalahan 1. Udah lihat kan? Ya. Udah lihat Lagi belum? buka lagi. Oke, sabar. Lagi buka. Permasalahan. Udah dibuka. Udah. Soalnya diketahui data nilai ulangan matematika beberapa siswa sebagai berikut. 7, 11, 10, 9, 8, 6. Ditanyanya yang pertama jangkauan. Tadi Ibu ada jelaskan kalau jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecilnya. Data Ini 11 terbesar kurang 6 ya. ya 11 kurang 6. Itu Maka itu datanya perlu diurut nggak? Perlu diurut. Ya kan datanya itu acak. Kan 7, 11, ya 10, harus 9, 8, diurut 6. sih. Ya, harus diurut. Jadi diurut dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar berarti. Ya. Baik. 6, 7, 8, 9. Ibu Oke, halo. nggak bisa share screen ya, Bu? Kenapa? Bentar ya. Atur setting dulu ya. Belum di setting, Bu. Bisa saya screen. Udah bisa. Oke. Oke. Selamat berjuang. Materi simpangan rata-rata ya. Iya. Tentukan simpangan rata-rata dari data nilai ulangan matematika beberapa siswa sebagai berikut. 7, 11, 10, 9, 8, 6. Jadi pertama kita cari rata-rata. Iya. Oh, Ibu. Ya, saya Oh, tadi nggak bisa share screen. Sekarang udah bisa. udah. Ini coba bentar ya, Bu. Ya, coba dulu. Oh, oke. Udah, Bu. Udah bisa. Oke. Alhamdulillah. Iya. Jadi itu tentang simpang baku, oke. Itu kan nanti udah simpang baku dari data nilai ulangan matematika. Berapa sesuai sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian. Oke. Jangan senyum-senyum aja, udah konsentrasi nampaknya nih kerjanya. Serius banget. Sampai senyum. Santai, relax. Jangan grogi. Ibu juga nanti bikin grogi juga nanti ibu buatnya. Relax, santai. Oke, Bu. Nanti kalau ada masalah apa-apa nanti chat aja ya. Nanti ibu tengok di chat ya. Kan bisa chat kan? Oke. Habis. Oke, ibu tengok kelompok lain dulu ya. Ya, Bu. Semangat.
Ya, Bu, makasih Bu. Agak ya. Oke. Udah coba turun dikit ke permasalahan ketiga. Yang ini kah? Itu X-bar-nya sama dengan yang 8,5 sama dengan yang permasalahan kedua ya berarti. Cuman bedanya di rumus ininya doang. Di rumus SR-nya. Yang ini udah betul lah ya, 2,92 pangkat 2, 1,7. Iya, 2,92 benar. Terus simpangan baku juga saya dapat 1,71. Oke. Question yang keempat. Udah benar, min-nya itu A plus B plus C sama dengan 36. Jangkauannya tadi kerja bareng Jen kan, jangkauannya itu kan Q3 min Q1, Q3-nya itu F, Q1-nya itu A. Terus mana sih? A-nya itu kurang deh jangkauannya F. Itu F F min kurang A. A. Oh, gitu ya. Oke. F min F min A. Jadi kan kalau misalnya F-nya pindah jadi 6 min F terus min A. Kali negatif jadi Positif. A sama dengan F min 6 D. F min 6. Gini. Benar. Iya, mediannya udah benar. Iya, medianya udah benar. Terus hamparannya itu kan Q3-nya di Sebelah. Terbalik ya kan? Q3-nya di mana ya? Izin Burasi boleh pindah ke rumah manapun karena Burasi kos kok. Kos juga. Kasih Burasi. Kalian bisa share screen? Bisa, Bu, kita. Bentar ya, Bu. Ya, coba dulu. Nanti pas ini nggak bisa pula share screen. Nah, tadi di kelompok lain ada kendala juga sampai WA Ibu juga sih. Ini ada nggak, Bu? Oh, ada bisa. Takut jaringan nih. Ini cuaca di sini mendung banget. Oke, datanya kita udah urutkan tadi, jangkauan juga udah dapat. Berarti kita cari yang B, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu hamparan. Caranya Q3 kurang Q1. Terus kita harus tentukan dulu Q3 sama Q1-nya. Ini Q1, ini Q1, terus ini Q3. Betul nggak? Ini median. Median di sini Q2. Maka di sini Q3, Q1. Iya benar. Di 10 kurang 7. 3. Simpan kuartil berarti setengah kali hamparan. Maka didapatkan setengah dikali 3.
Jawabannya 3/2. 3/2. Ya, benar. Benar. Kayaknya kelompok kita udah selesai untuk pemasaran 1. Jangan lupa misalnya ada 4 loh. Oh iya, permasalahan Oh iya. kita bahas yang kedua dulu. Jangan lupa yang 2, 3, dan 4 kan udah bagi-bagi tugasnya. Misalnya kerja sompang yang kerja bagian ini, nanti kena ada sompang cek. Udah pakai sekian loh gitu. Jadi sama-sama cek, sama-sama belajar. Jadi jangan one by one, jangan sendiri-sendiri lah gitu. Ya, kompak ya. Ya, Bu. Ibu pindah ke room sebelah dulu ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Aman? Mulai ya, latihan ya. Selamat siang semuanya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting hari ini. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai simpang rata-rata. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faini Fabiola sebagai moderator dan didampingi dengan Sedilim sebagai presenter. Anggota kami yang lain yaitu Desi Natalisa, Elviana, dan Jessie Eng. Mari kita mulai presentasinya sekarang. Baiklah, saya akan membahas tentang simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata adalah rata-rata dan selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Di bawah ini adalah rumus dari simpangan rata-rata dengan N adalah banyaknya data, XI adalah titik tengah kelas ke I, dan X bar adalah rata-rata. Tentukan simpangan rata-rata dari data nilai ulangan matematika beberapa siswa sebagai berikut. Jadi langkah pertama kita cari terlebih dahulu X bar-nya. Akar S saja. S saja, oke. Ibu, itu rumusnya salah kan, Bu? Itu S aja sih sebenarnya. Iya kan? Oh. Kalau berarti tetap hasilnya sama 2,92. Iya. Pas jeli ya. Beneran juga. Oke, Bu. Aduh, typo. Bahasa sekarang typo ya. Aduh, tinggal copy paste aja kan kayak gitu. Jadi kita hitung aneh gitu, Bu, hasilnya. Kok tetap 2,92. Iya. Katanya seharusnya di akar ya. Mantap, jeli anak ibu. Good job. Pinter. Yang permasalahan 1, 2, 4 udah oke. Oh, kalian bisa pisahin dulu ya. Jadi bagi-bagi tugasnya ya. Oke, 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa. Nanti jangan lupa kalau presentasi ada moderator, ada yang presentasikan ya. Oke, Bu. Jadi 2 orang ya, Bu? Yang 1 moderator. Moderator kan cuma nyampein aja. Biasa. Seperti biasa. Yang presentasi siapa yang moderator? Mungkin presentasi sama dengan moderator. Bedain lah. Misalnya yang moderator Sally nih. Gantian nih, saya Sherly nih. Kemarin siapa? Kemarin kan Sherly presentasi. Moderatornya kemarin si Sylvia misalnya gitu kan. Sherly presentasi. Nah sekarang ganti yang Hana presentasi, Hanila yang moderator. Si kembar kan boleh. Udah masalah. Oke, Bu. Yang teliti ya. Ya, Bu. Ya, Bu.
Ada yang salah lagi. Aman? Aman, Bu. Udah siap semua nih. Udah, Bu. Tinggal 7 menit lagi. Kayaknya ini lebih gampang ya daripada yang kemarin, yang lebih cepat ini ya. Iya, lebih pendek. Hitungnya pun angkanya kecil-kecil ya. Iya. Masih lebih cepat, makanya kurang 5 menit. Masih juga lebih. Waktunya. Oke. Nanti jangan lupa ya, ada moderator, ada presentasi. Jadi ada 2 orang, satu moderator, satu presentasi. Oke, Bu. Pilih moderator, mungkin Jen yang jadi presentasi atau Dylan moderator atau Dylan Saya share. presentasi, Bu. Oh, Jen Saya presentasi. moderator Bu, Jen. doain biar lancar ya. Ini ya Allah, Ibu doain selalu nak, selalu lost forever untuk Ibu doain. Yang jelas kan belajar dari sekarang, nanti pas kuliah gampang. Kuliah nanti kayak gini lah. Kuliah itu pasti gini-gini aja kerjanya. Kelompok, maju, kelompok. Gitu aja. Kamu aja ya. Ini 6. 7. 8. Hasilnya berapa ya tadi? 8,5 bukan? Iya, benar. Oke, tinggal 5 menit ya, Say. Iya. Siap. 8,5. Yang ini Ini XI kurang rata-ratanya hampir sama dengan punya kita tadi kan? iya. Yang kesalahan 2 itu kan. Cuman yang ini bukan mutlak. Ini dikuadratkan. Waktunya tinggal 4 menit ya. Aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke. Udah siap? Sudah, Bu. Sudah. Udah tahu nih siapa moderator, siapa yang presentasi? Masih lagi tentukan. Lagi Tahu tentukan. siapa mau jadi moderator. Yap. Kau tak renov rumah. Tinggal 3 menit.
Tinggal 3 menit. Kalau ngetik, kalau ngetik dong gampang lah, Bu. Bentar. 2 menit lebih. Lebih dikit. Yang 4 udah selesai. Udah. Oh, udah. Jadi tinggal ini aja. Iya. Oke deh. Ini berapa guys? Cari. Cepat. Ngejar waktu nih. Yang gugup santai ini tak teliti pula hitungnya saking cepatnya kan. Yang teliti ya. Iya. Oke, 2 menit lagi. Ibu cenderung lanjut. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya, sayang. Itu yang itu. Jadi dia permasalahan kan udah belum, coba kita buka permasalahan. Udah kan? Kemarin tadi kita udah sampai permasalahan keempat. Nah, ya udah habis. Udah, Man? Udah siap semua? Udah, Bu. Tinggal cek aja sih. Oke, cek dulu yang benar. Iya, 1 dari menit. awal. Ya, 1 menit lagi. 1 menit itu nggak lama sih. Tunggu. Simpangan baku. Sama dengan F kurang 6. Jumlah 2 nilai ujian tertinggi. E tambah F sama dengan 17. Ini tadi kalian ada ulang hitung nggak ini? Takutnya dapatnya beda loh. Yang ragam ini. Tinggal 15 detik lagi. Bu, habis ini langsung kelompok 1 presentasi ya? Ya, tapi betul yang ngomong. Oke, guys. Oke, anak-anak ibu semuanya. Nah, udah siap nih presentasinya. Udah 25 menit. Pesan ibu, hati-hati. Jelasinnya sampai temennya ngerti. Kalau ada yang bertanya, ditanggapin ya. Presentasinya dari kelompok pertama, ibu pengen bahas permasalahan pertama, kelompok 2 permasalahan kedua, kelompok 3 permasalahan 3, dan keempat permasalahan tentang keempat. Jadi bagi rata nih, gitu ya. Yang lain sila tanggapi, kalau seandainya aslinya berbeda, tanggapin dengan kata yang baik dan benar, sopan. Misalnya, maaf, nanya, saya dapat segini, kok saya Jeffrey dapat sekian, kayak gitu ya. Nanyanya baik-baik seperti itu. Jangan lupa ada moderator sama presentasinya. Nah, kelompok 1, Ibu silakan presentasi. Oke, saya Jeffrey dari kelompok 1 yang akan membawakan hasil diskusi kita hari ini tentang permasalahan 1. Oke. Izinkan saya untuk share screen dulu bentar. Permasalahan 1. Oke. Jadi permasalahan 1 diketahui di soal itu adalah data nilai ulangan matematika beberapa siswa sebagai berikut, yaitu 7, 11, 10, 9, 8, 6. Pertama yang kita harus lakukan itu adalah urutkan datanya terlebih dahulu dari yang paling terkecil hingga terbesar. Maka 6, 7, kita dapatkan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian ditanya, tentukan yang pertama adalah jangkauan atau range-nya. Kita menggunakan rumus J sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya 11, data terkecilnya 6. Sehingga kita dapatkan jangkauannya itu adalah 5. Kemudian yang
kedua adalah jangkauan antar kuartil atau hamparan. Rumus hamparan adalah kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1. Kita dapat melihat kalau di datanya itu kuartil ketiganya ada di 10, kemudian kuartil ke-1-nya ada di 7. Maka kita dapatkan hamparannya yaitu kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1, 10 dikurang 7. Maka kita dapatkan 3. Kemudian yang ditanya yang ketiga adalah simpangan kuartil atau QD. QD itu sama dengan setengah dari hamparan. Setengah dikali 3. Sama dengan 3/2. Sekian hasil dari presentasi permasalahan pertama ini. Adakah yang ingin menanggapi atau bertanya? Tidak ada. Kelompok 4 tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Yang lain bagaimana? Sudah sama jawabannya semua. Sama semua jawabannya. Halo. Jawabannya ketemu yang ini. 5, 3, 3/2. Iya, sama, Bu. Oke. Berarti aman ya, Bu? Aman. Oke, kita kasih hapus dulu untuk Jeffrey dan kawan-kawannya. Pesan Ibu jangan senyap aja sayang. Keluarin suaranya kalau emang ada temennya yang udah benar semua ya jawab aja. Aktifnya mic-nya benar semua Bu, sama Bu kayak gitu ya. Jangan hanya 1-2 orang aja yang aktif ya sayang ya. Jadi misalnya Jeffrey yang ngomong mungkin kecuali jangan kelompoknya Jeffrey lah yang ngomong bener Bu ya Jeffrey kelompok yang bener ya bener semua lah ya Bu kelompok lain kan ada 2-3-nya tuh. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut permasalahan kedua. Ayo Jeff, kok Jeff lagi. Kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Saya Lili, Bu. Saya share screen ya. Oke. Selamat siang semuanya. Ya. Selamat siang. 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 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting hari ini. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai simpangan rata-rata. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faining Fabiola sebagai moderator dan didampingi dengan Selilim sebagai presenter. Anggota kami yang lain yaitu Desi Natalisa, Taviana, dan Jessie Eng. Mari kita mulai presentasinya sekarang. Baiklah, saya akan membahas tentang simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata adalah rata-rata dan selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Di bawah ini adalah rumus dari simpangan rata-rata dengan N adalah banyaknya data, XI adalah titik tengah kelas ke I, dan X bar adalah rata-rata. Tentukan simpangan rata-rata dari data nilai dengan ulangan matematika beberapa siswa sebagai berikut. Jadi langkah pertama kita cari terlebih dahulu X bar-nya dengan menjumlahkan semua data di atas ini dan dibagi dengan banyaknya data. Jadi 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 dibagi dengan 6 hasilnya 8,5. Selanjutnya kita cari simpangan rata-rata dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan di atas ini. Kita selisihkan semua data di atas ini dengan X bar yang sudah kita dapatkan, kemudian kita mutlakkan. Jadi mutlak 6 kurang 8,5, mutlak 7 kurang 8,5, dan seterusnya. Kita jumlahkan ini semua dan dibagi dengan banyaknya data yaitu 6. Kita akan mendapatkan hasil 9/6 yaitu 1,5. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada sejauh ini jawabannya. Enggak sih.
Iya, jawabannya sama dengan kelompok kita. Jawabannya juga Ya. sama Iya. 8,5 sama 1,5. Baiklah, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Mari kita kasih aplaus kelompok 2. Mantap. Nah, kayak gitu. Jadi ada salam, ada moderator, ada presentasi. Jadi mantap. Keren-keren anak Ibu. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Halo semuanya, selamat siang. Hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan kerja kami mengenai ragam atau variasi dan simpangan baku. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hani sebagai moderator, Seli sebagai presenter, anggota kelompok saya yang lain yakni Angelin, Hana, dan Sofia. Saya di sini mempersilahkan Seli untuk menjelaskan perbincangan kami. Suaranya saya. Terima kasih, Hani. Simpangan baku atau standar deviasi adalah salah satu ukuran dispersi yang diperoleh dari akar kuadrat positif varians. Yang dimaksud dengan varians adalah rata-rata hitung dan kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Jadi permasalahan tiganya ialah tentukan ragam dan simpangan baku dari data nilai ulangan matematika beberapa siswa sebagai berikut. 7, 11, 10, 9, 8, 6. Jadi penyelesaian dengan mencari ragam variasinya terlebih dahulu. Langkah pertama, mencari rata-rata. Rata-rata sama dengan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11. Kita ambil dari soal tadi ya. Per 6 sama dengan 8,5. Selanjutnya kita cari simpangan rata-ratanya yaitu SR. 6 dikurang 8,5 kuadrat 2 tambah 7 kurang 8,5 kuadrat 2 tambah 8 kurang 8,5 kuadrat tambah 9 kurang 8,5 kuadrat tambah 10 kurang 8,5 kuadrat tambah 11 dikurang 8,5 kuadrat per 6. Jadi 6 kurang 8,5 dipangkat 2 itu hasilnya 6,25. Ditambah 7 kurang 8,5 kuadrat itu hasilnya 2,25. Ditambah 9 kurang 8,5 kuadrat itu hasilnya 0,25. Ditambah 9 kurang 8,5 kuadrat itu hasilnya 0,25. Ditambah 10 kurang 8,5 kuadrat itu hasilnya 2,25 ditambah 11 dikurang 8,5 kuadrat itu hasilnya 6,5 dibagi per 6 sama dengan 2,92. Selanjutnya kita mencari simpangan baku. S sama dengan akar S. Akar dari 2,92 karena S-nya itu adalah 2,9 jadi hasilnya adalah 1,71. Sekian dari presentasinya, mohon maaf jika terdapat salah kata. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana Nana Ibu, ada yang menanya? Untuk rumus simpangan bakunya itu bukan akar dari S kuadrat ya. Sedangkan di Word-nya cuma akar S doang. Tapi jawabannya benar sih. Bukan. Itu rumusnya salah. Yang di Word salah. Ini yang baru betul. Rumusnya memang akar. Ayo semangat Hani. Rumusnya seharusnya akar S kuadrat kayaknya. Rumus di Word itu salah. Yang betul itu akar. Yang lain. Jelas. Yang lain bagaimana? Ada yang Sama lain? sih Bu. Jawabannya. Jawabannya sama.
Semuanya sama. Oke. Hani sinyalnya kayaknya putus-putus ya. Semangat Hani. Pasti bisa. Oke. Yuk lanjut Hani. Oke. Apakah ada yang ingin menanggapi ataupun bertanya lagi? Udah pas? Baik, jika Tidak ada. tidak ada, demikianlah hasil dari kelompok kami. Mohon maaf. Kami terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Siang. Kita kasih hapus dulu kelompok 3 dulu. Kita kasih hapus. Ya, sebenarnya rumusnya itu akar dari S si ragam, gitu kan. Ragam itu kan S kuadrat. Nah, mencari si simpang abaku berarti akar dari si ragam. Ragam itu S kuadrat. Sebenarnya seperti itu. Tapi kan kalau di sama aja intinya. Nah, seperti itu kan. Si ragam itu S kuadrat rumusnya. Nah, si baku itu akar dari si ragam. Seperti itu ya. Oke, kita next kelompok 4. Selamat siang, Bu. Selamat siang, teman-teman semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan permasalahan keempat hasil diskusi kita. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator dan ditemani dengan Jen sebagai presenter. Dan kelompok kami terdiri atas Deswa, Kosupandi, dan Zui. Selanjutnya saya akan serahkan ke Jen untuk masuk ke dalam diskusi kali ini. Baiklah, jadi saya akan membahas tentang permasalahan 4. Di permasalahan 4 ini kita diberi soal jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa itu adalah 6. Jika median data tersebut adalah 6 dan hamparan kuartil adalah 4, maka jumlah dua nilai ujian tertingginya berapa? Nah, untuk mencari dua nilai ujian tertinggi ini, kita butuh persamaan dulu, biar nanti kita bisa substitusi. Nah, jadi tadi kan diketahui data kita itu ada 6. Kita misalkan data itu sebagai A, B, C, D, E, F. Untuk mencari persamaan pertama, kita masukin dulu rata-ratanya. Rata-rata tadi diketahui adalah 6. Rumus rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Jadi kita jumlahin A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F dibagi 6 sama dengan 6. 6 itu yang diketahuinya ya, min sama dengan 6. Terus kita pindah ruas, A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F sama dengan 36. 36 itu hasil dari 6 dikali 6 ya. Kemudian untuk mencari persamaan kedua, kita masukin jangkauan. Jangkauan yang diketahui itu tadi 6 ya. Terus rumus jangkauan itu kan kuartil atas dikurang kuartil bawah atau Q3 dikurang Q1. Q3 itu F, sedangkan Q1-nya itu A. Jadi F dikurang A sama dengan 6. 6 itu yang diketahui ya. Terus kita pindah ruas, A sama dengan F dikurang 6. Selanjutnya untuk mencari persamaan ketiga, kita masukin yang diketahui itu median. Median yang diketahui sama juga ya dengan data itu 6. Terus rumus median itu kan jumlah data tengah dibagi 2. Data tengah di sini itu C ditambah D, habis itu per 2 sama dengan 6. Pindah ruas, C tambah D sama dengan 12. 12 itu 2 dikali 6 ya, karena ini bagi, dipindah menjadi kali. Jadi C tambah D sama dengan 12. Kemudian untuk mencari persamaan keempat, kita masukin dulu hamparan. Rumus hamparan itu sama dengan jangkauan. Q3 dikurang Q1. Tadi diketahui hamparannya itu 4, ya, hamparan kuartil itu 4, maka Q3 kurang Q1 sama dengan 4, E kurang B sama dengan 4, pindah ruas, B sama dengan E dikurang 4. Nah, kita udah dapat 4 persamaan, kita tinggal masukin persamaan kedua, ketiga, dan keempat ke persamaan pertama, yang ini, yang A tambah B tambah C sama dengan 36. Nah, di sini karena tadi saya bilang kita tinggal masukin datanya, ini saya udah samain ya warnanya biar lebih mudah dimengerti. Kita tinggal masukin nih, A sama dengan F dikurang 6, terus B itu E kurang 4, C tambah D di sini 12,
Terus E sama F ini itu nilai yang kita mau cari. Jadi E sama F-nya itu kita nggak perlu ganti angka ya. Jadi F kurang 6 ditambah E kurang 4 ditambah 12 ditambah E tambah F sama dengan 36. 36 dari sini ya, dari rata-rata ini. Terus 2E ditambah 2F tambah 2 sama dengan 36. Karena di sini 2E ditambah 2F, ini kita bisa jabarin menjadi gini ya. 2 buka kurung, E tambah F, tutup kurung sama dengan 34. 34 itu 36 dikurang 2. Dapat E tambah F sama dengan 17. 17 itu dari 34 dibagi 2. Ya. Karena ini kali dipindah ke sini jadi bagi. Jadi hasil yang kita dapat jumlah dua nilai ujian tertinggi, yaitu E tambah F sama dengan 17. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Apakah ada yang ingin menyanggah ataupun ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Di kelompok kami jawabannya masih sama. Yang tertinggi adalah 17. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita kasih hapus dulu kelompok 4. Oke, kelompok 4. Mantap ya penjelasan Jem ya. Jelas banget, detail, sedetail-detail tetap gitu. Pas pula sinyalnya bagus ya, gitu ya. Nah, itu dari hasil dari diskusi kita. Nah, dari hasil teman-teman semuanya, itu udah mantap banget, udah jelas banget, udah oke banget, dan itu udah, menurut Ibu udah cukup jelas, dan teman-teman juga merasanya kayak nggak ada yang mau nanya tuh, kayaknya udah pas banget, ketua kelompoknya jawab pas, sama, kayak gitu aja. Berarti emang di sini ketelitian kita penting ya, menyelesaikan masalah itu. Nah, kan ini kan baru kelompok nih, Ibu nggak tahu nih individu kalian seperti apa dan bagaimana individu kalian. Sebelum kita mulai ke individunya masing-masing, Ibu kemarin udah share kan linknya list LKPD Ibu yang online, udah Ibu share? Udah Bu. Udah Bu. Kita menuju ke situ untuk mengetahui kalian itu semua anak Ibu nih udah pengetahuannya udah oke banget, udah cukup, udah pas, atau emang mantap, benar-benar mantap. Nah, kita lihat. Nah, silakan dikerjakan. Ibu akan menunggukan hasilnya di sini. Oke. Ini kan udah ada kan di BCR-nya sama di classroom-nya sama di WA? Ada Bu. Ada. Oke, ya. Silakan kerjakan. Ibu tunggu 10 menit ya saya.
2 menit lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, 8 orang, masih ada 14 lagi. Nah, waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Ibu tambahin 2 menit ya. Ibu tungguin nih yang kayak mau kirim. Nah, Tambah 19 orang. 3 lagi. Siapa 3 lagi nih? Jarinya ibu yang gede. 1, 2, 3, 7, 2, 1, 2. Oke, pas. Nah, ini hasil dari teman-teman kita, dari anak-anak ibu semua.
Ini Jen dapat 9,8. Kira Jen salah di mana ya? Oke, benar. Oh, Jen lupa isi baginya. Tuh, di sini nampak ya hasilnya. Jadi kalian bisa nengok hasil kalian juga di sini. Jadi kalian salah di mana, lupain di mana. Jadi harus teliti ya sayang. Oke, kita next. Lanjut. 98, 96. Tadi ada 80-an. Berarti siapa 80-an? Kita tengok 80-an. Nah, 10 ini 89. Ini adalah Faini. Faini kenapa? Oh, Faini salah susun. Atau gimana? Faini, hati-hati Faini. Oke, sama nih. Lupa baginya Faini ini juga nih. Nah, teliti. Ini hasil dari anak ibu semua. Berarti hasilnya itu udah bagus semua nih. Datanya hasilnya nih. Dapat ini si Faini 89, sisanya 10. Ini Erina 9,6, 96 berarti ya. 100, dia Sofa 96. Nah, kalian bisa cek di mana kalian salah di situ. Jadi kalau merah berarti salah, kalau hijau berarti benar nih jawaban kalian. Jadi di sini. Jadi udah mulai nampaknya kayak rata-ratanya dia oke nih, bisa semua nih. Oke. Kalau boleh dari sini udah mantap, udah bagus, udah mantap semua perhitungan kalian, udah oke semua, tinggal teliti dalam mengerjakannya, teliti dalam mengisinya. Karena LKPD ini kan pasti pindah sini kayak jari-jari gugup nih, aduh geser gitu, gagal lagi. Ya kan Pak ini? Nah, oke. Nah, sebelum kita masukin selanjutnya nih kesimpulan materi hari ini. Siapa yang mau bikin kesimpulan? Yang mau menyebutkan kesimpulannya? Ada yang bersedia? Saya, Bu. Siapa itu saya, Bu? Saya Erina mau. Oke, Erina. Nah, silakan Erina. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah kita belajar tentang ukuran penyebaran data yang terdiri dari yang pertama jangkauan yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kemudian hamparan yaitu kuartil atas atau Q3 kurang kuartil bawah atau Q1. Dan simpangan kuartil adalah setengah dari hamparan. Kemudian ada simpangan rata-rata adalah sebaran mutlak dari rata-rata. Dan yang terakhir, ragam dan simpangan baku adalah kuadrat. Simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata. Oke, mantap. Kita kasih hapus untuk Erina. Lengkap ya kesimpulannya buatnya. Oke, ada yang mau nambahin atau udah pas sama semuanya? Sama. Oh, sama. Oke. Nanti itu kesimpulan hari ini kita belajar. Nah, sudah kesimpulan nih. Oh ya, jangan lupa ya nanti hasil LKPD kelompoknya, ketuanya atau anggotanya kirim ke GCR ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Nah, kesimpulan sudah. Nah, sekarang kita ada tugas formatif nih. Tugas formatif Ibu kasih 15 menit. 15 menit cukup lah ya. Atau kelebihan, kayak kelebihan ya. 10 menit aja deh kayaknya gitu. 10 menit udah Ibu share di GCR kalian, coba kalian kerjain dulu. 10 menit, selamat bekerja, Ibu tunggu ya. Yang sudah boleh raise hand nanti di Zoom-nya ya. Raise hand ya kalau yang sudah siap.
yang udah selesai boleh resign kayak gini. Resign di Zoom-nya yang udah selesai. Seperti ini. Bu, saya udah, Bu. Oke, boleh resign. Seperti itu kayak Hani. Oke. Ibu cek nih. Pokoknya jaringan Ibu nggak masuk nanti. Oke. Kemudian kita tunggu yang lain ya. Sudah 12 orang, berarti 10 orang lagi. Oke. Yang lain, gue cek di sini udah ada 21 orang, berarti tinggal satu lagi nih. Cepet ya. Oke, sudah pas semua. Gue download dulu hasilnya ya. Nah, ini hasil kalian. Kalian kerja tadi. Nah, nih. Angelin 100, Agus 100. Ini ada Hani 75. Kenapa Hani 75? Jasompan juga 75. Joshua lagi 75. Aku Supandi udah naik nih dari kemarin. Kemarin dia agak rendah kan tinggi nih. Joshua kenapa lagi nih sama Jasompan dan Hani? Gak teliti, Bu. Tak teliti. Joshua? Sama, Bu. Tak teliti, Bu. Oke. Kalau Hani? Hani? Teliti, Bu. Teliti ya. Ini udah bagus semua nih kayaknya nih. Oke, mantap anak ibu semuanya. Yang walaupun 75 itu masih di atas KM ya, masih tuntas di rata-rata. Kalian itu di sini itu rata-ratanya itu udah di atas rata-rata. Nah, seperti itu. Udah 90 lebih. Jadi udah oke semua, berarti materi selanjutnya kita nanti itu adalah karena nilai tuntas semua, kita masuk ke data kelompok nanti ya. Dan juga jangan lupa persiapkan diri untuk ujian semester bentar lagi. Jangan lupa persiapkan diri, jaga kesehatan, jangan lupa seperti itu. Nah, untuk nilai yang lain itu yang kelompok, kayak kelompok 1, kalau keterampilannya dalam bahasa oke, di saat room kalian oke gitu. Baik semua, bagus semua, cara bahasanya oke, karena cuman pesan satu yang dari kelompok 1 anggotanya setidaknya aktif juga di dalam diskusi presentasi nanti. Kelompok 2 ini bagus, Pak, ini ada moderatornya bahasa Indonesianya bagus kayak gitu ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 itu bagus juga.
ada Angelin yang aktif, Hana Hani, walaupun sinyal Hani tadi agak gangguan, tapi Ibu udah bagusin, mantepin dengan keberanian dia. Shirley, moderatornya udah presentasinya oke, Sylvia juga bagus. Kelompok 4, nah kelompok 4 nya aktif nih tadi nih diskusi di roomnya. Tapi tiba-tiba di room aslinya, di kumpul semuanya, senyap kelompok anggotanya. Yang ngomong paling Wisel, Jui, Jen. Jadi kalau dapat yang anggota lain juga berbicara, jadi ibu tahu nilainya seperti apa. Ini yang bagus, masa asik. Anak ibu yang itu aja, Lisel, Zui, seperti itu. Ya. Terus juga dalam memberikan tanggapan, dalam memberikan ini, bagus semua anak ibu. Udah baik semua. Ibu suka dengan bahasa kalian bagus, ada salamnya, ada penutupannya juga. Nah, sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri materi ini, sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Siapa mau pimpin doa sayang? Boleh Bu, saya. Oke, silakan Jeffrey. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Jeff. Nah, sampai di sini dulu. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin. Bentar lagi kita mau ujian semester. Penilaian akhir semester. Oke. Terima kasih anak-anak ibu semuanya yang semangat. Selamat siang. Goodbye. Selamat siang, Siang, Bu. Bu. Ya. Yang Bu. Ibu Jenrif ya.